Usulan promosi pemberhentian jabatan fungsional. Pemberhentian pada jabatan fungsional dilakukan jika PNS tidak lagi menduduki jabatan fungsional karena suatu alasan. Contohnya, pejabat fungsional dilantik ke dalam jabatan struktural atau sebab lainnya sebagai berikut. Dasar hukum yang digunakan dalam usulan ini adalah Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional dan Per-BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang angka kredit, kenaikan pangkat, dan jenjang jabatan fungsional. Dokumen persyaratan yang dibutuhkan yaitu surat pengantar dari OPD, SK Dasar Pemberhentian, SK Jabatan Terakhir, SK Pangkat Terakhir, penetapan angka kredit mulai dari kenaikan pangkat terakhir sampai dengan periode terakhir, dan jika ada dokumen khusus yang dipersyaratkan. Dokumen persyaratan tersebut kemudian dipermajakan melalui akun Maya ASN dan Simpek PNS yang bersangkutan, serta OPD melampirkan dokumen untuk dikirim ke BKPSDM melalui Srikandi. Seperti yang tertera pada tabel, tanda centang artinya wajib dilakukan dan tanda silang artinya tidak perlu dilakukan. Proses pengajuan usulan promosi jabatan fungsional adalah yang pertama, ASN yang bersangkutan melakukan pemutakhiran data mandiri di Maya ASN dan Simpek, kemudian konfirmasi ke pejabat yang membidangi umum dan kepegawaian unit kerja. OPD mengecek kelengkapan dokumen persyaratan di SIASN dan Simpek dan memastikan dokumen tersebut sudah benar dan sesuai. Setelah itu, OPD membuat dan mengirim surat pengantar beserta lampiran dokumen persyaratan melalui Srikandi. Setelah surat pengantar diterima oleh BKPSDM, BKPSDM akan melakukan verifikasi dokumen yang telah diinput dan dikirim oleh OPD. Jika ada dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai, BKPSDM akan melakukan konfirmasi dan meminta OPD untuk diperbaiki. Namun, jika semua dokumen usulan sudah sesuai, maka usulan tersebut akan langsung diproses untuk pengajuan ke PYB, PPK, kemudian BKN. Setelah pengajuan usulan dikirim ke BKN, BKN akan mengeluarkan persetujuan atau rekomendasi. Kemudian, BKPSDM membuat SK berdasar pertek rekomendasi BKN. Jika SK sudah di-TTE oleh pejabat yang menetapkan, dokumen SK akan dikirim ke OPD melalui Srikandi. Kemudian, PNS yang bersangkutan setelah mendapat tembusan SK dari OPD, perlu melakukan pemutakhiran data mandiri jabatan pada Maya ASN dan Simpek. BKPSDM dapat memulai proses usulan promosi jabatan jika dokumen persyaratan yang dibutuhkan sudah sesuai. Untuk itu, dimulai dari alur pertama, penting bagi ASN untuk melakukan PDM dengan benar agar proses pengajuan usulan berjalan lancar dan segera ditindaklanjuti. Berikut adalah tutorial PDM oleh PNS melalui akun Maya ASN. Ada 3 dokumen diantaranya SK Dasar Pemberhentian, SK Jabatan, dan penetapan angka kredit. Masuk ke akun ASN Digital dengan ketik link asndigital.bkn.go.id. Pilih login, klik masuk. Isikan username berupa NIP dan password yang sudah didaftarkan dalam pembuatan akun ASN Digital. Klik sign in. Masukkan kode OTP yang tertera pada aplikasi autentikator. Klik sign in. Pada tampilan ini, pilih layanan individu ASN, kemudian pilih Maya ASN. Apabila masih tetap pada tampilan ini, klik kembali layanan individu ASN, lalu klik Maya ASN. Jika tampilan sudah berganti seperti ini, klik Lihat Semua untuk melihat semua layanan atau menu pada Maya ASN. Pada menu Home Maya ASN, pilih riwayat jabatan. Periksa data jabatan yang sudah ada. Jika sudah sesuai dengan jabatan Anda saat ini, maka dapat diabaikan dan kembali ke menu Home. Namun jika belum sesuai dengan jabatan saat ini, Anda perlu klik Tambah Baru. Pilih jenis jabatan yaitu jabatan fungsional dan jenis mutasi. Sesuaikan dengan yang ada di SK jabatan saat ini.
Jika di dalam SK tertulis perubahan jabatan maka pilih mutasi jabatan. Namun jika hanya unit kerja yang berubah maka pilih mutasi honor. Isikan TMT jabatan saat ini sesuai dengan yang tertulis di dalam SK jabatan. Status riwayat akan otomatis terisi sebagai riwayat aktif. Pilih satuan kerja induk dan satuan kerja yang tersedia dalam kolom. Kemudian isikan unit organisasi atau tempat kerja saat ini sesuai dengan yang tertulis di dalam SK jabatan. Masukkan nomor SK, tanggal SK dan nama jabatan. Jika tidak ada pelantikan, tidak perlu mengisikan TMT pelantikan. Klik lanjutkan. Upload dokumen pendukung berupa SK jabatan dengan ketentuan yang diminta. Pilih dokumen dari device Anda. Cek dokumen yang akan diupload. Kemudian klik unggah dokumen. Jika dokumen pendukung yang diupload sudah sesuai, klik lanjutkan. Cek kembali data yang sudah diisikan. Jika semua data yang diinput sudah benar, klik kolom pernyataan berikut. Lalu klik kirim. Pengusulan update jabatan sudah berhasil. Untuk menambahkan SK dasar pemberhentian, masih pada menu jabatan. Pilih jenis jabatan struktural. Dan pilih definitif. Isikan TMT jabatan sesuai yang tertulis dalam SK. Masukkan satuan kerja induk dan satuan kerja, kemudian pilih unit organisasi sesuai yang tercantum dalam SK. Isikan nomor SK dan tanggal SK. Untuk nama jabatan dan eselon akan otomatis terisi. Isikan TMT pelantikan. Lalu klik lanjutkan. Upload dokumen SK jabatan sesuai dengan ketentuan yang diminta. Sertakan bersama surat pernyataan pelantikan. Kemudian klik unggah dokumen. Anda juga bisa mengupload surat pernyataan pelantikan pada kolom ini. Klik upload file kemudian klik pilih dokumen. Semua surat pelantikan seperti berita acara pengambilan sumpah dan fakta integritas wajib diupload dalam kolom ini jika terdapat pelantikan jabatan. Klik unggah dokumen. Jika sudah bertanda centang hijau, klik lanjutkan. Cek kembali data yang sudah diisi. Jika sudah benar, klik kolom pernyataan. Lalu klik kirim. Pengajuan update jabatan berhasil. Sebelum lanjut, Anda perlu menonton video tutorial yang berjudul pembuatan PAK integrasi dan konversi yang tersedia pada YouTube BKPSDM Kota Pekalongan. Untuk menyinkronkan angka kredit bukan melalui MyASN. Klik pojok kanan atas, pilih pindah layanan. Apabila diminta untuk login, lakukan langkah yang sama saat masuk ke ASN digital. Lalu pilih kinerja. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, pastikan semua penilaian angka kredit sudah berstatus persetujuan. Mulai dari PAK tahun 2022, PAK tahun 2023, dan PAK periode terakhir, misalnya 2024. PAK yang sudah tersinkron akan muncul tulisan, berhasil sinkronisasi SIASN. Cara menyinkronkan PAK ke SIASN cukup mudah. Pada pojok kanan atas, klik sinkron AK SIASN. Sinkronisasi berhasil. Pada status PAK akan muncul tulisan, berhasil sinkronisasi SIASN. Jika 3 dokumen ini sudah diupdate, konfirmasi ke Umpeg untuk melakukan verifikasi melalui SIASN. Untuk pemutakhiran data mandiri pada Simpeg,
Siapkan beberapa dokumen sebagai berikut. Masuk ke alamat berikut, pilih Login Simpek. Masukkan username dan password yang sudah didaftarkan dalam pembuatan akun Simpek. Lalu klik Masuk. Pada sebelah kiri, klik Show pada menu pegawai, kemudian klik Data Pegawai. Pilih menu jabatan, cek data jabatan Anda. Jika belum ada data jabatan saat ini, klik Tambah. Isikan data yang diminta pada kolom, mulai dari pejabat yang menetapkan, nomor surat keputusan dan tanggal, lalu upload file SK jabatan saat ini. Pilih satuan kerja yang sesuai dengan SK. Pilih jenis jabatan, lalu pilih nama jabatan saat ini sesuai yang tercantum dalam SK. Isikan TMT atau terhitung mulai tanggal jabatan. Kemudian, isi nomor pernyataan pelantikan dan tanggal jika jabatan tersebut terdapat pelantikan seperti pengangkatan pertama JF atau jabatan struktural. Upload juga dokumen pelantikan jabatan meliputi surat pernyataan pelantikan, berita acara pengambilan sumpah dan fakta integritas, lalu klik ya pada kolom sumpah jabatan. Jika jabatan tidak ada pelantikan, untuk kolom ini bisa dilewati dan pilih tidak pada sumpah jabatan. Lalu klik Simpan. Pengajuan update jabatan berhasil. Untuk peremajaan SK dasar pemberhentian, pilih menu yang sama seperti menambahkan jabatan. Pilih menu pangkat. Apabila pangkat Anda belum terupdate, klik Tambah untuk ajukan penambahan data pangkat. Isi semua kolom yang tertera pada riwayat kepangkatan. Mulai dari SK kenaikan pangkat dan tanggal, pejabat yang menetapkan, upload dokumen SK kenaikan pangkat, golongan ruang, TMT pangkat dan masa kerja yang disebutkan di dalam SK tersebut. Cek kembali dan pastikan data yang diisi sudah benar dan sesuai. Selanjutnya klik Simpan. Pilih menu nilai PAK. Cek kembali apakah nilai PAK dari kenaikan pangkat terakhir sampai dengan periode terakhir sudah terinput. Jika PAK belum terinput atau belum lengkap, klik Tambah. Isi kolom tersebut sesuai dengan dokumen PAK yang sudah ditandatangani oleh pejabat penilai kinerja. Mulai dari nomor SK dan tanggal, upload dokumen PAK, bulan mulai penilaian dan bulan selesai penilaian. PAK yang dibuat adalah PAK per tahun, bukan gabungan dari beberapa tahun. Misalnya, penilaian angka kredit dari bulan Januari sampai dengan Desember 2024. Sedangkan untuk periode terakhir dimulai Januari sampai dengan bulan terakhir penilaian PAK di tahun yang sama, misalnya Januari sampai Juni 2024. Selanjutnya isikan angka kredit utama baru, kredit penunjang baru apabila disertai dengan angka kredit pendidikan, dan total angka kredit yang sudah diakumulasi dengan angka kredit tahun sebelumnya. Kemudian klik Simpan. Ulangi langkah yang sama apabila data PAK di Simpek belum lengkap. Jika sudah selesai peremajaan data di Simpek, konfirmasi ke Umpek untuk diverifikasi oleh SKPD. Selanjutnya, OPD membuat surat pengantar usulan promosi dan dikirimkan ke BKPSDM melalui Sri Kandi.